kita langsung aja praktek ke soal latihan. Jadi ini coba saya share screen dulu. Nah, ini. Kalau saran saya ini ya terkait bab yang terkait ya. Seperti sekarang ini termokimia, minggu depan itu apa ya? Laju reaksi itu ya. Laju reaksi minggu depannya lagi kesetimbangan itu bab yang terkait itu di print ya. Printnya kan nggak banyak kan ya, satu bab paling 30 halaman. Ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya kalau saya membahas kayak gini nanti nggak buka tutup ini ya jendela aplikasinya ya. Ya baik, langsung saja kita praktekkan ya. Ini perhatikan baik-baik ya. Sebenarnya itu saya suka membahas soal ya daripada nerangkan nih. Ya. Kalau nerangkan kan karena sudah pernah dapat di SMA ya. Tadi untuk mengingat saja. Nah langsung saja. Kalau misalkan ada yang keliru, Pak itu satuannya belum dikonversi ya, langsung aja ya. Nggak apa-apa ya, saya itu dipotong nggak apa-apa. Misalkan potongnya positif. Ya, nomor 1. Ya. Titanium is a metal used in jet engine. Titanium adalah logam yang digunakan pada mesin jet. Its specific heat is 0,523 Joule per gram derajat Celcius. Jika 5,88 gram titanium menyerap, ya, berarti Q-nya positif ya, menyerap. Ini absorb ya, absorb itu lawannya rilis ya. Kalau absorb berarti Q-nya positif, kalau rilis ya, dia berarti Q-nya negatif. Ya. What is the change in temperature? Ya. Berapa delta T-nya? Ya, langsung saja. Nah, baik. Nomor 1 ya. Dia memiliki kapasitas panas C kecil ya, karena ada gramnya, sama dengan 0,523 Joule per gram ya, derajat Celcius. Nah, kemudian dia masanya 5,88 gram. Kemudian Q-nya absorb, berarti kan plus ya, 4,78 Joule. Kalau kalian terbiasa dengan format diketahui ditanya jawab ya nggak apa-apa ya. Saya ini kan biar cepat aja ya. Ya, baik, yang ditanyakan delta T-nya. Delta T-nya berapa? Ya, segini aja. I sama dengan M kalikan ini C, ini CP ya. Kapasitas panas, P-nya itu panas. Kalikan delta T ya. Ini 4,78, kita cek satuannya. Joule ya. M-nya gram, CP-nya sudah dalam gram.
Berarti nggak masalah. Ya. Yang khawatirnya itu satuannya beda ya, biasanya dijebak di situ. 5,88 kalikan CP 0,523 kalikan delta T. Nah, maka delta T sama dengan, hitung aja, 4,78 dibagi 5,88 dibagi 0,523. 1,5545 Celsius. Ini beneran ya. Biasa ngitungnya dapatnya segini. Nih ya jawabnya. Ya, untuk nomor 1 saya kira nggak ada yang tanya ya. Ya, ini tinggal masuk rumus saja. Kemudian kita pindah ke nomor, ya saya pilih aja ya. 2 ini kayaknya sama ya dengan nomor 1. Ya, beda angka saja. Ya, sama, nggak usah kita lewati. Nomor 3, stainless steel, ya, aksesoris stainless steel di dalam mobil biasanya dilapisi oleh krom untuk memberikan permukaan yang shiny itu bercahaya, dan untuk mencegah kropos. Ya. Ketika 5 gram kromium pada 23 derajat Celcius menyerap 62,5 joule panas, suhu meningkat ke 50,8 derajat Celcius. Berapa kapasitas panas dari kromium? Ini kira-kira sama ya. Nomor 3 ada yang bingung? Ini langsung masuk rumus ya. Disuruh mencari CP. Nggak bingung kan ya nomor 3? Nomor 4 ini kayaknya sama juga. Oh, kayaknya polanya ini 1,2 sama, 3,4 sama gitu ya. Nomor 5. Specific heat of aluminium is, ya, specific heat. Berarti dia CP-nya. Berapa banyak panas yang diserap oleh aluminium? Tin itu ini ya, P itu bentuknya, tin itu tipis. Berarti dia bentuknya kayak pai, lingkaran. Dengan massa 473 kg untuk menaikkan suhunya dari suhu ruangan 23 derajat Celcius ke suhu oven 375 derajat Fahrenheit. Nah, ini divariasi satuan saja ya. 375 Fahrenheit ini dikonversikan ke Celsius ya. Karena dia Joule itu nggak ada ya, pasangannya Fahrenheit itu nggak ada ya, satuannya pasangannya ya Celsius. 5 saya rasa nggak masalah ya. Ada yang bingung nomor 5? Lima, 6 mirip ya. 7 ya sekarang. Ya 7 ini agak beda ya. Kayaknya ini butuh mikir juga ini kayaknya ya. Baik, kita bahas bersama. Magnesium sulfat biasanya use in first aid hot pack. Ya. Ditempatkan dalam wadah ini ya. First aid hot pack itu apa ya?
Ya bahasanya ini bahasa istilahnya ini. Giving off heat when dissolved in water. Oh, berarti gini ceritanya ini. Ini magnesiumnya ini dilarutkan ke dalam air, ya, kemudian dia menghasilkan panas. Ya. Karena dia ini giving off heat, nah, berarti kan dia magnesium itu ini ya kemungkinan menaikkan panas. Ya, kita lihat kalimat berikutnya. A Kavikat calorimeter at 25 derajat Celcius contain 15 milliliter of water at 25 derajat Celcius. 2 gram sampel MgSO4 dilarutkan ke dalam air dan 1,51 kilojoule dari panas dihasilkan. FOV, ya ini kata kuncinya FOV. Ya. FOV itu artinya dia menghasilkan, berarti kan Q-nya negatif, ya, menghasilkan panas. Berarti dia eksotermis. You can make the following assumption about the solution. Nah, asumsinya volumenya tetap volume campurannya 15 mili, densitasnya 1, CP-nya 4,18. Ya, coba kita kerjakan nomor 7. Nomor 7. Nah, ini berarti ceritanya ya, ini ada air ini ya. Ini ada H2O. Kemudian di dalam H2O ini dia dimasukkan magnesium sulfat MgSO4. Ini MgSO4-nya sebanyak 2 gram. Kemudian airnya, di sini air, ya, berarti T-nya 25 derajat Celcius, volumenya 15 mili. Kalau ada volume ada rho. Rho-nya 1 gram per mili. Specific heat CP. Oh, ini ada keterangannya. CP campuran sama dengan CP H2O sama dengan 4,18 Joule per gram derajat Celcius. Ya, terus apalagi yang belum bicara? Melepaskan panas, ya. Nah, setelah H2O ini ditambahkan MgSO4, maka dia menghasilkan Ki. Ya. Menghasilkan panas, ya, maka dia Q-nya 1,51 kilojoule. Ini ada tandanya min karena dia FOV. Nah, ini. Pertanyaan yang A, write a balance equation for the solution process. Berarti dia ditanyakan, tuliskan persamaan setimbangnya. Magnesium sulfat dilarutkan ke dalam air, pelarutan ya berarti dia.
Berarti yang A ya, peristiwa pelarutan. Nah, berarti ini aja MgSO4 solid ya. MgSO4 solid ya berubah menjadi MgSO4 aqueous ya. Bukan liquid ya, aqueous karena dia ada airnya. Kalau liquid itu leburan. Nah, kemudian ya, Ki. Berarti di sini Ki ya, sampingnya Ki sama dengan tadi ya, min 151 ya, Ki sama dengan min 151 satuannya kok kilogram sih? Bentar. Ini kilojoule ini ya. Nah, ini tak buat beda aja ya. Sama 51. Oh, ada minusnya. Nggak cukup ini. Minus. Ya, ini. Ya, jadi ini ya. Nih. Magnesium sulfat solid berubah menjadi magnesium sulfat aqueous atau larutan. Ki-nya ya, Ki sama dengan min 1,51 kilojoule. Ya. Ya. Mepet kayak gini. Nah, jadi fasanya wajib ditulis. Yang B, apakah prosesnya eksotermik? Iya, jawabnya iya. Ya, proses eksotermik. Karena alasannya satu, ya, Ki kurang dari 0. Yang kedua, ya, dia peristiwa pelarutan. Peristiwa pelarutan itu Ki kurang dari 0. Nah, ya sebenarnya intinya itu Ki kurang dari 0 ini ya, atau Ki-nya negatif. Yang C, berapa Ki H2O? Nah, Ki H2O nah, berarti MH2O ya kalikan CP H2O kalikan T T-nya T akhirnya berapa ini ya? T akhirnya kan nggak diketahui ini ya. Saya baca lagi. Oh, ini. Ya, ini saya tulis dulu ya. T akhir min T awal. Ya. T akhirnya dicari dulu. Ya. Berarti nggak bisa masuk
ini langsung nggak bisa. Ya. Berarti T akhirnya dicari dulu. Ki reaksi ya sama dengan min Ki dissolve in word. Nah, Ki reaksi ini satuannya gini. Tuh, kok saya mikirnya jadi ruwet ya. H2O water. Oh alah. Ki reaksi sama dengan Ki-H2O. Nah, gini. Karena dia kasusnya bukan Ki kalorimeter ya. Tadi saya kejebak ya. Kalau gini, Ki reaksi sama dengan Ki-H2O. Bentar ya. Ini ada minusnya apa enggak ini? Saya tak buka PPT saya tadi. Seharusnya ada minnya ya. Maka Ki-H2O ya min sama min ya. Berapa tadi? 151 min 1,51 kilojoule. Ya. Plus 1,51 kilojoule. Ya, gini ya. Ini kalimatnya cukup menjebak ini soalnya ya. Nah, kalau sudah gini ya, yang C kemudian yang D. What is the final temperature of the solution? Pak Supriman, maaf Pak. Ya, Share screen-nya nge-freeze Pak. Share Kenapa? screen-nya nge-freeze. Freeze. Pak, iya. Oh, Bentar. Ya, sudah bisa dilihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya, tadi nggak tahu kok tiba-tiba freeze ya. Di tab saya nggak freeze kok ya. Nah, ini ya, jadi ya saya ulang lagi ya. Ki reaksi sama dengan min Ki H2O ya. Sama dengan ya, min sama min ya. Ki reaksinya kan tadi min 1,51. Jadinya Ki H2O plus 1,51. Kemudian yang D, what is final temperature? Berapa T akhirnya? Ya, berarti gini, Ki H2O ya, sama dengan MH2O kalikan CP
Ini bukan H2O lagi nih. Ini reaksi kemudian ini M campuran CP campuran ya, atau CP larutan. Ini M-nya M larutan. Nah, saya singkat T2 gitu aja ya di akhir. Satu 1,51 massa larutan. Berarti masanya H2O ditambah masanya MgSO4. 2 ditambah, ini langsung aja ya, 15 mili rho-nya 1, ya berarti dia 15. 15 CP-nya sudah dalam gram. 4,18 kalikan T2 yang dicari T1-nya 25. Nah, sudah dihitung 17. Langsung aja ya ini. 17 kalikan 4,18 71,06. Ya kalau saya salah perhitungan langsung aja ya. Langsung diingatkan. 17 kalikan 4,18 kalikan 25. Itu 76,5. Ya, kok kayaknya saya ada yang janggal sih. Oh, satuannya ya kilo ya. Bentar. Satuannya kilo. Berarti ini 151. Nah, gini kan ya. Atasnya kan tadi kilo. Nah, padahal ini CP-nya dalam joule. Oke. Kita 151 plus 177 6,5 32 86,5. T2 sama dengan, nah ini aja bagi ya, 46,2496 derajat Celcius. Nah, dapat ya T2-nya. Nah. Kemudian pertanyaan yang E, what are the initial and final temperature in Fahrenheit ya? Nah, konversikan aja ya. Nah, konversikan aja ya berarti gini T1 25 derajat Celcius ya. Terus kalau dikonversikan ke Fahrenheit ya berarti kan Fahrenheit itu rasionya 9 per 5 Celsius kan 5 kali 25 plus 32 sama dengan ya, ini 45 ditambah 32 77 derajat Fahrenheit. T2 sama dengan 46,24
berapa tadi? 2496 derajat Celcius. Ya, maka jadi 9/5 kali 46,2496 plus 32. Ini 9 kali 46,2496 bagi 5. Ini tambah 115,25 derajat Fahrenheit. Nah, wes kejawab kan ya. Dan untuk nomor 7 ada yang ditanyakan? Ya. Nomor 7 ini kelihatan sepele ya, tapi kata-katanya banyak yang menjebak. Bisa dipahami, Pak? Nah, bisa ya. Baik, kita lanjut ya. Nutup sih. Oh, kok nutup ya? Ntar ya, cari. Tujuh, 8 kan mirip ya. 9. Kita coba. When 225 mililiter ya, of H2O ya. Berarti ini ada H2O, ada air, volumenya 225 mili, suhunya 25 derajat Celcius, dicampurkan dengan 85 mili air pada suhu 89 derajat Celcius. Berapa suhu akhirnya? Berarti kan suhu campuran. Asumsikan tidak ada panas yang lepas ke lingkungan D. Densitas ya berarti. D itu satuannya gram per mililiter. Ya, kita coba selesaikan. Ya ini nggak tahu ini nanti hari ini kita dapat berapa nomor. Ya. Nah, saya buat gini aja. H2O 1. Ini H2O 2. Ya. Volumenya 225 mili volume ya. Kemudian T, ini anggap aja T1 ya. 25 derajat Celcius ya. Ini kalau T1 ini V1. V2 85 mili. Kemudian T2-nya 89 derajat Celcius. Yang sama itu densitasnya. Rho sama dengan 1 gram per mili. Satu sebesar. Enggak lupa. Suhu campurannya. Ini bentar. Ini saya konversikan langsung aja ya. Rho itu kan M per V. Ya, berarti M sama dengan Rho kalikan V. Ini. Nah, masukkan sini. Ya, langsung aja ya. Karena ini bilangannya cantik ya, 1 berarti ini kan 225 gram. Ini M1. Kalau M2-nya berarti 85 gram. Suhu campuran. Oh, saya tahu ini. Ini kayak ini loh.
mencari Q rata-rata. Saya ingat ya, dulu waktu SMP saya pernah dapat soal kayak gini. Dan saya dulu nggak bisa ngerjakan. Ya. Tapi setelah melihat gurunya bahas soal, saya jadi ingat. Ini pakai rasio ya. Jadi ini nggak ada rumus baru, nggak ada ya. Ini pakai rasio. Ya. Kan gini, logikanya gini. Ya. 25 terus 89. Campurannya kan di tengah-tengah sini. Ya. Ini sebut saja X. X di antara 25 dan 89. X-nya ini berapa? Ya. Kemudian ada masanya, yang 25 ini masanya 225 gram. Ya. Kemudian yang 89 ini masanya 85 gram. Nah, ini. Nah, berarti perlu dihitung massa campuran. Ya, massa campuran sama dengan 85 plus 225. Kira ini 230, 310 ya, 310 gram. Nah, ini massa campurannya. Nah, kemudian rentang suhu maksimal kan berarti 89 min 25. Ya ini nggak ada rumus baru ya, ini main logika saja. Kira ini, nah gini. Nah, berarti T campuran, ya sulit tulis bawah ini aja. Berarti T1 ditambah pakai rasio ya. T1 ditambah ini. Kalau 25 itu punyanya. Berarti M1 per M campuran ya, kalikan rentang suhu maksimal. Ini saya simbolkan MC. Rentang suhu maksimal itu saya simbolkan Tmax. Kalikan Tmax. Nah, ini apa ini? T akhir atau TC gitu ya. C itu campuran. 25 plus M1 225, M campuran 310, rentang suhu atau ini delta T max gini ya, ada ya, delta T max ya. Berapa tadi? 64 ya. TC wis hitung ini 225 bagi 310 ini kali 64 tambah 25 71,4516 derajat Celcius. Ya, kita cek ini angkanya masuk akal apa enggak? 71. Ya, 71 kan di atas 25, di bawah 89. Ya, berarti jawabannya benar ya, pakai rasio. Ya, ini yang belum paham siapa? Enggak ada rumusnya ini ya. Pakai rasio. Ya, yang bingung langsung aja. Ya. Saya, Pak. Ya, kenapa, Mas? Saya, Pak. Ya. Begini, Pak. Kalau misalkan yang digunakan itu suhu keduanya itu bagaimana, Pak? Apakah cukup langsung dikurangkan begitu saja? Ya. Nah, kalau suhu keduanya ya gini, ya. Nanti TC
Kita coba ya. Kalau beda berarti cara saya salah. 89 ya dikurangi ya, ini tandanya jadi minus. Masanya berapa tadi? 85. 85 per 310 kalikan 64. Yuk, coba ya hitung ya. 85 kali 64 bagi 310. 89 dikurangi 17,484. 89 dikurangi 17,484. Sama Pak hasilnya. Sama. Ya, Pak, sama. Bener ya. Alhamdulillah. Nah. Ya, betul, Pak. Koma ya. Pembulatan. Ini tadi tak bulatkan tadi. Ya. Mohon maaf Pak, untuk rumus perbandingannya ini apakah untuk rumus perbandingannya ini apa cuma berlaku untuk soal seperti ini atau ada konteks lain yang bisa menggunakan rumus seperti ini Pak? Bisa. Kalau T-nya itu diganti dengan Q. T-nya diganti dengan Q atau dengan H dengan delta E. Ya, itu bisa. Kasusnya kayak gini. Ya, ada lagi yang tanya? Ya, kalau nggak ada, saya lanjut. Ini sudah jam 9 lebih. Ini saya pilih aja ya soal-soalnya yang kira-kira mana ini. Tiga 13 ini, nah ini kayaknya cukup menantang ini 13. Ya, 13 ya baik. Ini ada fruktosa ya. Fruktosa itu turunan dari gula-gulaan ya. Kan ada laktosa, ada galaktosa, ada macam-macam ya. Fruktosa is sugar commonly found in fruit. Jadi gula yang banyak ditemui pada buah-buahan. Sampel pada fruktosa C6H12O6 beratnya 4,5 gram. Is found in a bomb calorimeter that contains 1 liter air, densitasnya 1. Kapasitas kalorimeter 16,97. Suhu kalorimeter dan air naik dari 23,49 ke 27,72. Yang A berapa kaki untuk kalorimeter? Oh ini ya. Nah, kalau yang ini saya nyambung ya, nggak kejebak lagi saya. Ya, nomor berapa tadi? 13 Pak. 13. Ya ini berarti M fruktosa sama dengan 4,5 gram. Kemudian volume air, volume H2O 1 liter. Densitasnya sama dengan 1 gram per mili. Ini langsung ya saya hitung rho-nya. Oh, sorry, saya hitung masanya. Massa sama dengan rho kali volume. Nah, berarti kalau satuannya nggak sama ini. Ini 1000 mili. Ya. Berarti dia 1000 gram.
Terus heat capacity kalorimeter, tapi nggak ada gramnya. Berarti C besar, hati-hati ya. C besar sama C kecil beda ya. C besar saya singkat, ya, saya kasih indeks lagi tambahan. C kal 16,97 kilojoule per derajat Celcius. Suhu naik dari T1 ya 23,49 derajat Celcius, T2 sama dengan 27,72 derajat Celcius. Oke, langsung aja delta T sama dengan T2 min T1. Dua 27,72 dikurangi 23,49. 4,23 derajat Celcius. Ini saya langsung ya, nggak saya tulis angkanya. Yang A ditanyakan Q kalorimeter, Q-kal. Ya, berarti C kalorimeter kalikan delta T. Ya. Q kalorimeter 16,97. 16,97 satuannya kilojoule. Oh, tapi belakangnya derajat Celcius, nggak salah. 4,23. 16,97 kalikan 4,23. 71,7831 kilojoule. Kalau jadikan joule ya tinggal gini aja. Nah, yang A. Yang B, berapa Q dari air? Ya. Q-kal berarti ini Q H2O. M H2O, CP H2O, kalikan delta T. M H2O-nya 1000. 1000, CP-nya, oh ini di soal nggak diketahui CP air. CP air kan biasanya ya, saya tulis di atas saja ya. Ini nggak ditulis ya. CP H2O itu kan biasanya 4,18, C satuannya 4,18 ya, joule. Yang saya tulis di begini, gram derajat Celcius. 4,18 ya, gram, pas ya, berarti nggak usah diubah lagi. Delta T-nya 4,23. Berarti 4,18 ini kalikan 4,23. Oh, kok nilai ini gede? $17.000. Iya Pak, benar. 4.000 17.681,4 joule. Nah, ini yang B. Ya. Kemudian yang C. Berapa kaki ketika 4,5 gram fruktosa dibakar di dalam kalorimeter? Oh, gini. Ini ditulis reaksinya dulu, ya.
terus reaksinya. Selesai. Apakah dengan reaksinya? Saya baca lagi ya. Matter contains berapa kaki ketika 4,5 gram fruktosa dibakar di dalam kalorimeter? Oh, yang D yang nanti ditulis ini samaannya. Ini kan kalimatnya dia memasukkan 4,5 gram fruktosa, ya, kemudian dia menghasilkan panas seperti yang kita hitung. Ya, berarti yang dimasukkan sudah 4,5, yang ditanyakan 4,5. Ya berarti enggak usah dihitung. Kecuali kalau yang diketahui 4,5, ya, kemudian yang ditanyakan misalkan 10 gitu ya, itu baru nanti ada rasionya. Kalau gitu ya berarti Q reaksi kalau ini ya. Q reaksi ya sama dengan Q H2O plus Q kalorimeter. Ini tanda minusnya. Bentar ya, saya tak. Reaksi. Tanda minusnya. Ya, ini ada minusnya. Gini, ya. Q reaksi sama dengan min Q H2O plus Q kalorimeter. Ini minusnya ada maknanya ya. Artinya dia eksotermik. Ya. Min Q H2O ini 17,68 1,4 ya plus ikal 71783,1. Nah, maka tujuh satu tujuh delapan tiga koma satu min 89464,5 Joule. Ini ada tandanya ini ya, dia artinya dia eksotermik. Eksotermik itu bisa dilihat dari tanda Q-nya ya, kemudian dari suhunya yang naik. Kemudian yang D, berapa Q untuk pembakaran 1 mol fruktosa? Berarti gini ya, yang ditanyakan 1 mol ya.
Oke. Mol fruktosa 4,5 gram ya, itu sama dengan 4,5 bagi ml fruktosa. 4,5 dibagi C16H12O6. Langsung aja. Fruktosa. 6 kali 12 72. 72 ditambah 16 kali 6. Tambah 12. Loh, angkanya cantik, 180. 4,5 dibagi 180. 0,025 mol. Nah, yang ditanyakan gini. Kalau 0,025 itu Q-nya sama dengan yang tadi, min 894 64,5 Joule ya. Kalau 1 ya, Q-nya berapa ya, yang ditanyakan kan gini ya, berarti pakai rasio aja, berarti 0,025 per 1 sama dengan ya, min 89465,5 Q. Ini bedakan aja ya, ini QA gini ya. QA berarti 89465,5 3578620 gede Joule. Nah, wis nih ya jawabnya. Ya, untuk 13 ada yang bingung? Saya, Pak. Ya, yang mana? Yang C tadi, Pak. Ya, yang C, kenapa? Untuk Hi reaksi yang dihitung, mengapa justru yang apa itu kalor dari H2O dan juga kalor dari kalorimeter? Kenapa tidak dari apa itu fruktosanya? Karena kan yang dicari di sini adalah Ki dari reaksi kan, seperti itu. Ya, Tentunya harus ada fruktosanya juga kalau di logika. Mohon maaf, Pak. saya bahas bentar. Ini sebenarnya ada di ini ya, di materinya Masterton. Ya, saya tak cari. Saya sharing Mastertonnya. Macet. Oke, Mas. Bentar. Waduh, Arab besar malah macet. Saya masih ya, bentar ya. Oh, kok macet sih?
Halo. Saya Mas, bentar ya. Ini Google Meet saya macet. Ini saya buka lagi, nutup sendiri tadi. Ya, baik. Ya, saya masuk lagi. Suara saya sudah bisa didengar? Bisa, Pak. Ya, baik. Saya tak share. Sudah, Pak. Ya. Nah, jadi ini Mas persamaannya. Kan key reaction sama dengan min key calorimeter plus key H2O. Ya. Ya, logikanya ya sebenarnya yang reaksi pembakaran fruktosanya itu sudah terwakili dari key calorimeter dan key H2O. Soalnya apa? Kita lihat, ya, bom kalorimeter kan kayak gini. Ya. Yang warna kuning, ya, yang api kebakar ini fruktosanya. Ya. Kemudian dia kan dibakar, kemudian panasnya ini kan keluar, ditangkap oleh H2O. Yang biru ini H2O, Mas. Biru ini H2O. Kemudian dinding-dinding dari ini, dinding-dinding dari kalorimeter ini adalah kalorimeternya. Berarti Ki H2O plus Ki kalorimeter dikasih minus ya karena dia eksotermis. Logikanya gitu. Ya, jadi sudah terwakili yang fruktosanya dengan yang persamaan yang ini. Ada. Iya, Pak. Ya, Pak. Apa, Mas? Bisa Ya, Oke. Bisa dipahami, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Baik. Saya lanjut ya. Tuh, lalu kemana? Ya, ini karena kurang setengah jam lagi, ini saya pilih aja ini soal-soal yang kira-kira ya, yang mewakili dari masing-masing materi saya tadi. Ya. Ya, ini aja 25 ya. Ini saya ngambilnya acak ini ya. Kita coba 25 ini saya nggak tahu bisa ngerjakan apa enggak ya. Semoga aja bisa ya. Baik. Kita download saya lagi. Ya, 25 ya. 25. Ini ada logam strontium ya. Strontium metal is responsible for the red color in firework. Strontium ini dia dibakar kemudian dia menghasilkan api merah.
Tapi dia ini fair work manufacture with strontium carbonate which can produce by combining strontium metal, graphite, and oxygen gas formation. Oh, kerjanya dibakar dia untuk membentuk SrCO3. Yang A, tulis persamaan termokimianya. Yang B, ditanyakan delta H-nya. Baik, kita coba. Ya, saya tak buka soalnya di laptop. Saya bisa lihat. Baik, ini yang A suruh tulis reaksi pembentukan dari strontium, ya. Dari strontium karbonat. Berarti ini ada SrCO3. Kemudian dia dibentuk dari logam strontium ditambah grafit ditambah oksigen. Oksigennya gas. Grafit itu gas ya. Grafit itu solid, karbon itu ya. Strontium metal ya, ini solid. Ya, bentar, ini suaranya siapa? Krusek-krusek ini. Ahmad Ali, Pak. Oh ya. Ya, saya mute ya. Nah, baik, lanjut. Kemudian SrCO3. Fasanya apa ini? Firework manufacture strontium carbonate produce. Tuh, nggak disebutkan. Ini fasanya apa ini? Oh, kabel. Dia kayak, ya berarti dia fasanya solid ini. Ini. Nah, reaksinya. Nah, saya tulis ulang aja. Yang A, ya berarti SRS plus CS, ya. Fasanya wajib ditulis ya. SrCO3 solid. Ya, disetarakan. SR-nya 1, C-nya 1, O-nya 3. Berarti ini kan 1,5. Ya, berarti oksigennya 1,5. Nah, kalau menulis gini, ya, rotasi itu kan dalam 1 mol ya. Berarti yang ini, ya, yang ini itu harus dalam 1 mol. Ya. Ini harus dalam 1 mol. Kemudian rilis energi. Rilis kan melepaskan, berarti dia keluar dari sistem negatif. Ya. Delta HF standar ya, sama dengan nggak cukup ini. Ya, saya tulis di bawahnya aja ya. 1,220 kali 10 pangkat 3 kilojoule. Nah, ini. Ya, gini yang A. Ya. Yang B. Ya. Saya. Wah. Menurut saya yang macet sekarang. Ya, bentar. Ya. Baik, yang B, delta H ketika oksigen 10 liter
suhunya 25, tekanannya 1 atm. Ditanyakan kebutuhan oksigen ya ketika volume sama dengan 10 liter, T-nya 25 derajat Celcius ya. Kemudian P-nya 1 atm. Nah, gini 10 liter. PV-NRT. Ya. Berarti menggunakan PV sama dengan N kali R kali T. P-nya ATM, ya. V-nya 10 liter. Ya, dalam liter ya ini. Ya, ini N, R-nya 0,082, T-nya 25. Kelvin kan ya. 25 plus 273. Nah, ini. Ya, kita hitung N-nya. 0,082 kalikan 2 N kalikan 24,436 N sama dengan 2,4436 mol O2. Nah, gini. Nah, ini berarti delta H O delta H delta H ketika dibagi. Hah? Oh iya. 10 dibagi. Ya, saya keliru. Ya. 10 dibagi 24,436. 0,4092. Berapakah delta H kalau saya tulis lagi aja ya reaksinya biar nggak bingung. SR plus C plus setengah O2. SR plus C plus 1,5 O2. Jadi SrCO3. Sorry. Nah, kalau ini 1 mol, ya, ini kan berarti 1,5 mol. Ya. Nah, kalau O2-nya sekarang pakai warna lain aja. O2-nya sekarang menggunakan 0,4092 mol. SrCO3-nya berapa? Ya, yang ditanyakan kan gini. Ya. SrCO3-nya berarti hitung dulu. Berarti 1,12 atau ini 1,5 ya. 1,5 plus 0,4092 sama dengan 1 per, ini tak misalkan A gitu aja ya. A sama dengan
0,2728 mol. Nah, maka delta H strontium, ya, delta H A, berarti mol begini, delta H A sama dengan A, ya, kalikan delta HF. Nah, ada bundernya atasnya. Nol koma 2728 kalikan 1,220 kali 10 pangkat 3. Nah, ini wes kira iki. Oke. Nol koma 3328 kali 10 pangkat 3. 332,8. Satuannya kilojoule. Nah, wis. Oke. Dapat ya. Nomor 25. Wis. Ini ada yang tanya nomor 25? Kalau nggak ada yang tanya, satu. Ada, Pak. Ya, begini. Dalam penyetaran reaksi untuk apa namanya? Untuk apa ini? Entalpi ini mengapa kok hasilnya itu tidak apa ya? Kok tidak boleh untuk hasilnya itu tidak boleh melebihi 1 mol, Pak. Misalkan seperti tadi saja itu kok harus ada 1,5 lalu hasilnya itu harus molnya 1 mol, itu mengapa, Pak? Oh, gini ya. Jadi pengertian delta HF ya. Pengertian delta HF ya, itu artinya dia entalpi pembentukan untuk 1 mol zat ya. Nah, entalpi pembentukan berarti kan pembentukan produknya itu dalam 1 mol. Nah, gitu ceritanya ya. Jadi makanya ini 1 ya. Yang ini 1 ya, karena definisi delta HF-nya kayak gitu. Nah, gimana, Mas? Oke, Pak, sudah bisa dipahami. Ya. Ya, the last one. Satu soal lagi, saya ambil acak yang kira-kira beda. Tiga lima ini aja ya. Ya, baik. Ini nomor 35 ini ada reaksi termokimia. Diketahui kan ada 3 reaksi. Yang pertama ini pembakaran C2H2 itu ini ya, etilen. Oh, etilen apa? Yang tangannya 3 itu apa itu ya? Etuna. Alkuna, Pak. Alkuna, Pak. Ya, etuna. Pembakaran etuna ya. Yang kedua ini dia pembakaran karbon. Yang ketiga dia ini pembakaran hidrogen. Masing-masing entalpinya gitu. Yang ditanyakan hitung entalpi dekomposisi dari asetilen. Oh, namanya asetilen, C2H2. Nah, in their stable state 25 derajat Celcius, tekanan 1 atm. Ini menyatakan dia STP aja ya, 25 dan 1 atm. Ya, baik. 35.
Ini reaksinya saya tulis dulu apa adanya. Jadi ini ada C2H2 gas ya, plus 5/2 O2 gas ya. Kemudian jadi 2 CO2 gas plus H2O liquid. Delta H sama dengan min 1299,5 kilojoule. Kilojoule-nya nyepet gini. Yes, yang penting paham gitu ya. Yang kedua, ini reaksi keduanya. Delta H sama dengan min 393,5 kilojoule. Yang ketiga, ini ada 2 gas ya, setengah O2, ini gas menghasilkan H2O liquid, delta H-nya min 285,8 kilojoule. Nah, yang ditanyakan delta H dekomposisi. Asetilen ini C2H2 gas. Ya. Kemudian reaksi dekomposisi. Reaksi dekomposisi kan berarti dia penguraian, yaitu penguraian. Ya, berarti ini maknanya apa ya kalau dekomposisi reaksi penguraian? Berarti C2H2 ya harus di sebelah kiri tanda panah. Ya. Soalnya yang ditanyakan dekomposisi asetilen. Ya. Ya, berarti yang pertama ini saya tulis lagi reaksinya udah benar. C2H2 gas plus 5/2 O2 gas ini jadi 2 CO2 gas plus H2O liquid delta H. Yang pertama berarti nggak usah dibalik ya. 1299,5 kilojoule. Kemudian lah reaksi yang kedua ini dibalik. Nah, mengapa reaksi yang kedua dibalik? Ya, soalnya request-nya CO2-nya ini kan di sebelah kanan ya. CO2-nya ini harus hilang. Coret. Ya mungkin kalian di SMA masih ingat ya. Yang soal SBMPTN pasti ada soal kayak gini ya. Koefisiennya akhir-akhir aja ya. Nah ini kemepetan. CO2-nya kalikan 2. Mengapa ini CO2-nya kalikan 2? Karena yang atasnya ini juga kalikan 2. Nanti harapannya kan CO2-nya harus dicoret. Kalikan 2, setarakan. O2-nya 4. Ini. Nah. Dibalik, dikalikan 2. Berarti delta H-nya dibalik, kalikan 2. Ngitung ini. Ya. 393,5. Ben kan jadi plus. Kalikan 2. 787 muncul. Nah, ini coret hilang ya, coret hilang. Ya. Kemudian H2O-nya. Nah,
H2O-nya ini berarti reaksi yang ketiga dibalik juga ini. H2O liquid ya, kemudian H2 gas plus setengah O2 gas. Nah, delta H sama dengan dibalik min jadi plus 285,8 kilojoule. Wes. H2O-nya coret. O2-nya 2 iki. 2 tambah setengah 2,5. 5 bagi 2 2,5. O2-nya habis. Ya. Nah, gini. Nah, berarti ini total aja reaksinya berapa ya. Tulis lagi. C2H2 gas ya. Kira habis semua langsung ya. Berarti sisanya ini tinggal 2C 2C tambah 2. H2 nah nih. Nah, ini total berapa? Plus 285,8 dikurangi 1,299. Delta H sama dengan min 226,7 kilojoule. Nah, wis iki jape. Nah, berarti dari sini ya reaksi dekomposisi asetilen adalah reaksi eksotermis. Eksotermis dengan melepaskan kalor sebesar 226,7. min 226,7 kilojoule. Wes nih ya capek. Ya, ada yang ditanyakan? 35 jelas Pak, ada Pak. Ya. Kalau misalkan melepaskan itu berarti nilainya seharusnya positif Pak. Mengapa? Kalau ini kan delta H-nya negatif Pak kalau melepaskan. Nah ini kalau melepaskan berarti dia negatif kan Pak? Ya gini Mas, jadi coba ya saya gambar. Ini kan sistem, ini lingkungan, ya. Melepaskan berarti kan gini. Nah, berarti kalau panahnya seperti ini, ya berarti total energi di sistem berkurang. Nah, sehingga dia nilainya negatif. Nah, gini Mas. Jadi logikanya itu dia plus atau minus itu acuannya itu pada sistemnya. Ya keluar atau masuk. Kalau keluar ya berarti kan logikanya total energi di sistemnya itu dia berkurang. Gitu. Ya sama aja kayak apa ya, misalkan orang ya habis makan ya tiba-tiba ya maaf ya muntah gitu kan. Ya, berarti kan makanan di dalam tubuhnya itu berkurang. Iya Pak, bisa dipahami Pak. Ya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Ya kalau nggak ada, ya
Ya, sekian, ini waktunya tepat ya, kurang 2 menit. Ya. Sekian kuliah dan pembahasan dari saya. Ini nanti saya upload di YouTube ya. Kemungkinan nanti untuk pembahasan soal itu tiap kelas berbeda ya. Jadi materinya bisa sama ya tentang PPT saya tadi. Tapi pembahasan soalnya itu bisa beda. Ya, misalkan kelas B dan kelas A ya itu soalnya berbeda. Ya. Jadi nanti di YouTube saya itu soalnya ada banyak ya. Tadi soal yang diambil waktu ini itu apa saja ya, nanti kalau kelas A ya saya beda nanti. Ya, sekian ya kuliah dari saya, apabila ada salah kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.